Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Di sini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Pilgrimage. Film yang bercerita tentang perziarahan, sebuah komunitas biarawan di suatu tempat Irlandia yang menyimpan sebuah benda suci, pergulatan iman dan ketakutan yang mencengkam dalam suatu perjalanan panjang. Diambil dari abad pertengahan di mana gereja Katolik menyebar ke semua daratan Eropa dan terlibat dalam perang salib. Bagaimana kelanjutannya? Let's move ke alur cerita. Awal kisah diperlihatkan dua orang yang sedang mencari sesuatu di tepi laut. Dia adalah Diarmuid. Diarmuid ini seorang biarawan muda yang setia jujur terhadap gereja. Dia mempunyai teman baik, ialah The Mute. Inilah si bisu, mantan tentara salib yang kini setia menjadi pelayan gereja, sosok yang cukup misterius. Saat perjalanan pulang, si bisu melihat ke arah atas bukit. Terlihat tiga orang yang sedang menunggangi kuda. Diarmuid yang juga melihat pun terkejut, lalu berlari menuju gereja. Diarmuid pun memberitahu semua biarawan jika ada tiga penunggang kuda yang datang. Saat semua berkumpul, ketua biarawan pun menjelaskan waktunya telah tiba. Semua biarawan pun lalu berdoa menyambut kedatangan seorang pria. Ia adalah Geraldus, utusan dari Roma yang dikirim langsung oleh Paus. Geraldus ini membawa sebuah piagam dari Paus yang isinya memerintahkan biarawan untuk melakukan perziarahan, mengangkut relik suci menuju ke Roma. Biarawan pun menolak untuk setuju karena menurut legenda mengatakan bahwa kekuatan suci peninggalan itu akan menghancurkan siapapun yang tidak cukup berhati murni untuk memilikinya. Tapi Geraldus pun menjelaskan apa yang dimaksud Paus, bahwa relik tersebut memiliki kekuatan besar dan dapat memenangkan perang salib di Yerusalem. Lalu ketua biarawan pun menyetujuinya. Mereka pun pergi ke tempat relik itu disimpan dan dikubur yang cukup jauh dari gereja. Geraldus pun melihat sebuah peti emas yang berisi benda suci. Ketua biarawan pun akhirnya memilih 4 biarawan, Diardus, Cairan, Ruah, Katel, dan The Mute, untuk mengawal sebuah benda suci tersebut bersama Geraldus. Mereka pun bersiap untuk perjalanan meninggalkan biara menuju Roma. Saat dalam perjalanan, angin sangat deras dan langit sangat gelap, seperti akan terjadinya badai. Semua kuda pun panik dan berhenti. Roda kereta pun tersangkut. Disinilah Diarmuid kata mencoba membantu. Terdengar suara gemuruh dan tiba-tiba semua orang terkejut. Kuda pun lari. Terlihat peti emas terbakar. Cairan memanggil Ruah. Katel, anehnya peti itu tidak terbakar ataupun rusak. Katel mencoba menyentuh, ternyata sangat panas. Hujan pun turun. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Saat sedang istirahat, di sini Ruah menceritakan hanya orang yang berhati suci yang dapat menyimpan benda suci tersebut. Ketika pertama biara menjaga peti emas, bahwa dahulu suku Viking ingin mengambil peti emas tersebut. Saat biarawan tidur, semua orang tewas. Biarawan pun terbangun
mendengar suara aneh. Mereka berlari keluar gereja dan melihat malaikat membawa pusaka seperti sebuah lonceng. Semua biarawan pun panik. Mereka melihat badai besar yang menghancurkan segalanya. Semua kapal Viking terseret dalam laut. 3 orang Viking terbakar hangus. Hanya orang yang berhati bersih yang dapat menyentuh benda pusaka itu dan selamat. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Terlihat suasana yang cukup mencekam. Sebuah simbol tanda di perpohonan. Di sini Geraldus merasa haus. Air yang dibawanya ternyata habis. Dia meminta cairan untuk berhenti sejenak dan memutuskan untuk mengambil air di sungai kecil. Saat mau mengambil, dia ditegur oleh pengawal untuk tidak mengambil air. Pengawal dan biarawan menjelaskan kalau air di sungai tersebut mungkin sudah beracun karena banyak tanda sebuah suku yang melakukan pemujaan. Tapi Geraldus masih ingin mengambil air dan berdoa untuk mencoba meminum air, lalu memberikan kepada Diarmuid. Tapi tiba-tiba si bisu yang malah meminumnya. Tidak terjadi apapun, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, si bisu merasakan hal aneh. Terdengar suara kuda dan ternyata pasukan Norman. Geraldus pun meminta untuk tetap tenang saat membuka helm. Ternyata Raimon, orang yang dikenal Geraldus. Raimon ini ialah anak seorang raja. Raimon menjelaskan kepada Geraldus bahwa dia diutus raja untuk menjemput peziarah dan membawa mereka menuju perkemahan tempat sang raja. Dalam perjalanan, Raimon melihat seekor hewan yang digantung di pohon. Semua orang pun terkejut. Diarmuid bertanya, "Apa itu?" Rua pun menjelaskan bahwa itu adalah persembahan untuk tanda dari sebuah suku. Scene beralih, rombongan pun telah sampai di perkemahan raja. Raimon pun membawa kepada raja. Dia lah Raja Baron, pemimpin perkemahan Norman. Sang raja meminta biarawan untuk membuka peti emas tersebut. Saat peti emas dibuka, terlihat sebuah batu. Cairan pun menjelaskan kisah batu tersebut. Raimon pun terkejut. Sang raja hanya berdoa. Semua rombongan pun bermalam di perkemahan. Saat terbangun di pagi hari, Diarmuid melihat Raimon yang sedang melepas seekor burung merpati membawa pesan. Diarmuid pun menghampiri Raimon. Raimon bertanya kepada Diarmuid, "Apakah kamu seorang mata-mata?" Di sini Raimon mencoba mengganggu Diarmuid. Si bisu pun datang. Raimon terlihat sangat kesal kepada si bisu. Tiba-tiba teman Raimon memanggil kalau semua sudah siap untuk pergi. Raja Baron pun mengutus pengawal kepada biarawan. Dia mengirim Raimon dan sejumlah pasukannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Raimon pun melihat adanya banyak mayat di pinggir sungai. Dan lagi-lagi melihat sebuah tanda seekor hewan digantung di sebuah pohon. Raimon merasa kesal dan marah kepada pelakunya. Saat melanjutkan perjalanan, di tengah hutan banyak sekali tanda dari sebuah suku. Seorang tentara pun menyuruh berhenti saat mengecek, tapi tiba-tiba mereka pun diserang suku Uwa Mordah karena melintasi tanah mereka. Di sini pertempuran pun terjadi. Salah seorang suku mencoba untuk menyerang cairan dan mengambil peti emas. Rua pun mencoba membantu, yang membuatnya tewas. Terlihat kepala suku yang membunuh satu persatu pasukan. Lagi-lagi seorang suku mencoba mencuri peti emas. Diarmuid mencoba menghalau dan terjatuh. Tiba-tiba di sini si bisu mulai kerasukan iblis dan menggila. Dia pun menghabisi semua pasukan suku Uwa Mordah. Kepala suku pun tak terima, lalu terjadilah sebuah pertarungan.
Saat kepala suku mulai tumbang, seseorang mencuri kereta bersama cairan dan peti emas. Mereka semua lari kabur. Diarmuid mencoba mengejar kereta, tapi dia terjatuh. Saat terbangun malah sebisu yang menangkapnya. Diarmuid pun berteriak kalau ini dia, bukan seorang suku Uamorda. Si bisu pun tersadar, lalu Diarmuid mengajak untuk pergi. Saat kembali, semua pasukan dan rekan biarawannya sudah tewas. Catal pun mengambil batu kecil yang terjatuh dari peti emas. Geraldus pun marah kepada si bisu. Dia menyebutnya sudah menjadi iblis karena telah banyak membunuh. Mereka memutuskan mengejar kereta. Mereka bertemu dengan pencuri peti emas dan si bisu pun membunuhnya. Tapi peti emas sudah tidak ada di bawah suku Uamorda. Semua sepakat untuk mencuri kembali benda suci. Dan sampailah di perkemahan suku Uamorda, terlihat cairan yang sedang terikat. Diarmuid pun mencoba untuk menyelamatkan, tapi malah menyuruh Diarmuid untuk pergi. Cairan pun menjelaskan kepada Diarmuid bahwa benda suci itu sudah dibuang saat perjalanan. Disinilah ternyata Raimon bekerja sama dengan suku Uamorda. Suku Uamorda ingin harta, sedangkan Raimon menginginkan batu suci tersebut. Saat Raimon membuka peti, batu itu sudah tidak ada. Raimon bertanya kepada cairan di mana batu tersebut, tapi cairan tidak ingin memberitahunya. Sampai Raimon pun mengeluarkan sebuah tombak panah dan mengancamnya. Tapi cairan bersikeras tidak akan memberitahunya, sampai rela dia dibunuh. Raimon pun menusuknya dengan kejam dan menarik ususnya hingga keluar. Scene berpindah di mana Diarmuid menemukan batu tersebut lalu menyimpannya dan membawanya pergi. Saat fajar mereka mulai kelelahan. Tiba-tiba suara trompet berbunyi. Ternyata Raimon mengejar mereka. Mereka pun bergegas untuk pergi. Dalam perjalanan mereka melihat sebuah lembah sungai yang berkabut. Mereka turun dan ternyata pasukan Raimon sudah dekat. Mereka berlari dan menyeberangi sungai. Di sini mereka bersembunyi di balik kabut. Raimon dan pasukannya menunggu gerakan mereka yang bersembunyi. Saat Raimon menjelaskan siapa sebenarnya Geraldus, Geraldus pun berteriak sehingga sang pemanah tahu di mana mereka, lalu melepaskan panah untuk mengenai sebuah pohon. Mereka pun sudah kebingungan karena terpojok. Diarmuid pun mengeluarkan batu suci dan meminta Geralt, Kartel, dan serta si bisu untuk berdoa meminta keajaiban. Benar saja mereka mendengar suara lonceng, lalu mereka menyeberangi sungai. Terlihat dua orang dan sebuah perahu. Diarmuid pun meminta tumpangan, tapi sepemilik perahu mau asal ada sesuatu yang diberikan. Tapi mereka tidak mempunyainya. Tiba-tiba Kartel teringat bahwa dia menyimpan batu permata. Si pemilik pun mau dan membawa mereka pergi menyeberangi sungai. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba perahu berhenti. Diarmuid pun bertanya, kita harus terus bergerak. Si pemilik malah beristirahat. Terdengar suara trompet di kejauhan. Semua orang pun melihat. Mereka pun bergegas pergi dan mendorong perahu agar cepat bergerak. Karena air sungai yang dangkal, jadi perahu sulit untuk mengapung. Raimon dan pasukannya sudah dekat. Di sini Geraldus meminta si bisu untuk menghambat pasukan Raimon. Geraldus menyuruhnya untuk berjihad. Dia menyebut semua yang sudah mati syahid akan berada di sisi Tuhan. Si bisu pun melakukannya dan mengambil pedang. Mereka bergegas mendorong perahu agar kembali mengapung. Si bisu pun mulai bertarung sendirian melawan pasukan Raimon. Seorang pemanah
terus menembak ke arah perahu. Seorang pasukan hampir berhasil naik dan ditendang Katel hingga jatuh kembali. Di sini si bisu dan Raymond mulai berduel. Si bisu pun terjatuh. Diarmuid pun berteriak. Ternyata Katel terkena panah dan tewas. Kembali ke pertarungan, si bisu terkena pukulan dan terjatuh. Raymond lagi-lagi mengeluarkan tombak panahnya, menusuk si bisu. Tapi si bisu berhasil menggigit lehernya. Raymond pun tewas. Si bisu melanjutkan pertarungan. Di sini si bisu sudah sangat sekarat dan menghadapi sisa pasukan. Diarmuid ingin membuang batu ke laut, tapi dihalau oleh Geraldus. Diarmuid ingin mengembalikan batu itu kepadanya dengan membuang ke laut. Saat hendak menghentikan Diarmuid, malah Geraldus yang terjatuh ke dalam laut. Batu itu pun tenggelam bersamanya. Diarmuid melihat sebuah rencana akibat batu tersebut. Si pemilik perahu pun bertanya, kemana kita akan pergi? Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Recaramelos. Thanks everyone. Bye-bye.